Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga, saya dari kelas Teknik Komputer 1B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan file system dan security. Pertama adalah manajemen file. File itu adalah koleksi informasi yang bernama, yang bisa kita ketahui dia mengumpulkan dengan cara pertama menyimpan informasi pada perangkat, pemetaan blok, alokasi, dan menyediakan directory file. Nah, selanjutnya konsep dari file itu ada beberapa. Yang pertama terdiri dari penamaan, dan penamanya sendiri terdiri dari contohnya seperti JPEG, MP3, dan teks, dan juga bisa seperti yang lainnya. Selanjutnya ada struktur, yang kedua attribute, tipe, metode akses, dan operasi. Pada konsep directory, yang pertama adalah struktur, yang merupakan struktur adalah kumpulan nodes yang berisi informasi mengenai semua file, baik directory maupun file berada pada disk. Yang kedua, atribut, tanggal terakhir diakses, tanggal terakhir diupdate, dan ID pemilik informasi proteksi, dan lain-lain. Selanjutnya ada operasi dan juga isu. Konsep directory sendiri yang pada struktur ada beberapa macam. Yang pertama adalah directory satu tingkat, yaitu satu directory tunggal untuk semua user yang memiliki kelebihan atau kekurangan penamaan atau pengelompokan grouping. Yang kedua, directory dua tingkat yang tingkatannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah directory dua tingkat lanjut. Directory terpisah untuk setiap user memiliki kelebihan atau kekurangan. Yang pertama, nama path bisa memiliki nama file sama untuk user yang berbeda, pencarian lebih efisien, dan tidak memiliki kemampuan grouping. Selanjutnya adalah struktur pohon dan struktur pohon tingkat lanjut yang memiliki kelebihan seperti pencarian lebih efisien, memiliki kemampuan grouping, serta working directory. Pada sistem file ada yang namanya proteksi. Pada sepertinya pemilik atau pembawa file harus dapat mengontrol. Yang pertama, akses apa yang dapat dilakukan dan oleh siapa saja yang bisa mengakses dan melakukan pada file tersebut. Tipe-tipe akses ada beberapa macam. Yang pertama, read, write, execute, append, delete, dan list. Implementasi directory yang pertama adalah list linear dari nama file dengan poin ke blok data. Yang pertama, sederhana untuk diprogram. Yang kedua, lama dalam eksekusi. Selanjutnya adalah hash table, list linear dengan struktur data hash. Yang pertama, mengurangi waktu pencarian directory. Collision, situasi di mana dua file hash ke lokasi yang sama. Dan ukuran fixed. Selanjutnya, efisiensi dan performansi. Efisiensi file tergantung pada yang pertama adalah algoritma alokasi disk dan directory. Yang kedua, tipe data yang disimpan pada interdirectory file. Selanjutnya, mempengaruhi performansi adalah pertama, disk cache, bagian memori utama yang menyimpan isi blok yang sering diakses. Free behind and read ahead, teknik untuk optimalisasi akses sekuensial, meningkatkan performansi PC dengan menjadikan memori untuk virtual disk atau RAM disk. Selanjutnya adalah pemulihan. Yang pertama adalah consistency checker, atau membandingkan data pada struktur directory dengan blok data pada disk dan memperbaiki ini konsistensi. Yang kedua, menggunakan program untuk membackup data dari disk ke perangkat penyimpanan lainnya seperti floppy disk atau magnetic tape. Yang ketiga, memulihkan kehilangan file atau disk dengan mengambil data dari backup. Selanjutnya kita masuk dalam materi security. Tipe-tipe security ada 3 macam yang kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah information security, 2 computer security, 3 network security. Tujuan dari security tersebut pun adalah yang pertama, kerahasiaan, yang dimana menjaga semua rahasia yang ada di dalam sistem komputer yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak saja. Yang kedua, integritas, yaitu hanya dapat dimodifikasi oleh yang berhak saja. Yang ketiga, ketersediaan atau availability,
yang dimana sistem komputer hanya dapat digunakan oleh yang berhak saja. Yang pada security ada beberapa ancaman yang ada pada sistem. Yang pertama adalah interupsi, yang kedua intersepsi, yang ketiga modifikasi, yang keempat adalah fabrikasi. Ancaman selanjutnya adalah berupa hardware, yaitu pencurian alat. Yang kedua software, berupa program dihapus atau dimodifikasi. Yang ketiga data, yang dimana data kita dihapus atau dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bisa pula dimodifikasinya. Selanjutnya adalah saluran komunikasi, di mana pesan kita dihapus atau pesan kita dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga dimodifikasi. Selanjutnya ada mode pertahanan. Pertama adalah enkripsi, yaitu adalah menyediakan kerahasiaan dan integritas data. Yang kedua, tidak menyelesaikan semua masalah security. Yang ketiga, enkripsi yang lemah tidak menjamin security. Selanjutnya, kendali software. Yang pertama, kendali pengembangan software seperti standar kualitas pada tahap pengembangan, kendali program internal, dan kendali sistem operasi, yaitu pembatasan akses pada level OS. Selanjutnya, kendali hardware, yaitu membatasi akses terhadap hardware, dengan kebijakan kendali hukum dan etik kendali fisik. Selanjutnya adalah program security. Pada program security itu adalah program flaw, artinya program yang tidak berlaku sesuai dengan yang diinginkan, yaitu kesalahan yang tidak sengaja atau dengan kode perusak. Kode perusak bisa berupa program atau potongan program. Jenis kode perusak yaitu yang pertama adalah virus, di mana program yang dapat melewatkan kode perusak ke program lainnya. Yang kedua adalah Trojan horse. Yang ketiga logic bomb. Kemudian trapdoor atau backdoor, serta worm, yaitu program yang menyebarkan replikanya melalui jaringan. Kontrol terhadap ancaman pemrograman yang pertama adalah peer review, kedua modularitas enkapsulasi dan penyembunyian informasi, pengujian independen, manajemen konfigurasi, pembuktian kebenaran program. Selanjutnya untuk kontrol terhadap ancaman process improvement, yang pertama kita menggunakan standar 2107A, yang kedua adalah CMM, Capability Maturity Model, dan ISO 9000. Selanjutnya untuk OS, yang pertama kita menggunakan trust software atau software yang sudah terpercaya, mutual suspicion, confinement, dan access lock. Selanjutnya untuk keamanan administratif, yang pertama kita menggunakan standar pengembangan program, yang kedua penerapan standar pengembangan program, yang ketiga adalah pemisahan tugas. Mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.